Halo, selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan 13 untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yang mana topik kita hari ini adalah kompensasi manajemen, ya. Yang mana kemarin kita di minggu lalu atau di pertemuan 12 sudah membahas sedikit kompensasi ini, ya, adalah balas jasa dari kinerja atau pencapaian karyawan di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Oke. Nah, sebagai pendahuluan, ya, kinerja juga disebut sebagai performance atau performansi, yang artinya adalah pencapaian suatu target atau keberhasilan dari sesuatu yang direncanakan di dalam organisasi. Ya, di sini sistem pengendalian manajemen berperan adalah untuk memotivasi para anggota organisasi atau para karyawan untuk mencapai cita-cita perusahaan, ya. Nah, kinerja ini nanti akan dinilai secara formal untuk mempertimbangkan kompensasi yang akan diterima oleh karyawan. Jadi nanti kompensasi ini adalah sebagai balas jasa atas kinerja karyawan yang telah diberikan kepada perusahaan. Oke, selanjutnya, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun barang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan pada perusahaan. Ya, jadi ada kompensasi tambahan yang diberikan baik finansial ataupun non finansial yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, ya, para karyawan ini. Contohnya apa? Tunjangan hari raya, uang pensiun, gitu. Nah, ini sejalan dengan pengertian kompensasi yang menurut Thomas Huston yang dikutip oleh Mukijat, ya, pada buku Suwatno tahun 2001, ya, compensation is any form of payment to employee for work they provide their employer. Artinya adalah kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan sebagai pertukaran pekerjaan yang mereka berikan kepada si pemberi kerja. Ya, ada juga pendapat serupa dari Edwin B. Filippo. Ya, ini kompensasi adalah sebagai pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan-karyawan karena mereka telah memberi sumbangan kepada pencapaian dari organisasi. Ini juga ada di bukunya Suwatno tahun 2001. Ya, artinya dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kompensasi adalah imbalan jasa kepada karyawan karena karyawan tersebut telah memberi bantuan atau sumbangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, apa tujuan dari diberikannya kompensasi tersebut? Apa tujuan dari diberikannya balas jasa tersebut? Ya. Nah, menurut Malayu SP Hasibuan pada tahun 2000, ya, tujuan pemberian kompensasi ini atau balas jasa ini adalah yang pertama ikatan kerjasama, ya. Dengan pemberian kompensasi, maka terjalin ikatan kerjasama yang formal antara si pemberi kerja dengan yang diberikan pekerjaan, ya, dimana karyawan, ya, atau si yang diberikan pekerjaan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan si pengusaha atau si pemberi kerja wajib membayar kompensasi itu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kemudian tujuan yang ingin dicapai adalah kepuasan kerja yang kedua, ya. Dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosialnya, ya, dan mungkin egoistiknya, sehingga dia dapat memperoleh kepuasan kerja dari timbal balik yang dia terima atas pekerjaan yang telah dia selesaikan, ya. Kemudian jadi kalau kepuasan kerja ini bisa didapat karena memenuhi kebutuhan-kebutuhan si penerima kerja tersebut, baik dia pemenuhan kebutuhan fisiknya, kebutuhan status sosial dan lain-lain, ya. Kemudian tujuan yang dicapai yang ingin dicapai ketiga adalah pengadaan efektif, ya. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka pengadaan karyawan yang
berkualifikasi atau qualified untuk perusahaan itu nantinya akan lebih mudah. Oke. Kemudian tujuan yang ingin dicapai yang keempat adalah motivasi, ya. Jika ini juga sudah dibahas di minggu lalu, ya, dengan pemberian balas jasa yang setimpal atas kinerja yang telah diberikan, maka akan menimbulkan motivasi bagi si karyawan tersebut. Ya, jika balas jasanya yang diberikan cukup besar, manajernya juga akan lebih mudah untuk memotivasi bawahannya untuk mencapai cita-cita perusahaan. Kemudian yang kelima ada stabilitas karyawan, ya, dengan program kompensasi agar prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi, ya, dan kompetensinya, maka stabilitas karyawan ini lebih terjamin, ya, dan pertukaran karyawan ini relatif lebih kecil, ya, karena tadi seperti yang sebelumnya karyawannya sudah lebih termotivasi untuk menghasilkan untuk mencapai cita-cita perusahaan, yang mana dia meyakini bahwa kompensasinya itu cukup adil dan layak ia terima atas pekerjaan yang telah dia berikan. Ya, kemudian disiplin. Ya, dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan itu dapat semakin baik, ya. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku yang diberikan oleh si pemberi kerja. Kemudian pengaruh serikat buruh, ya, dengan adanya program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan lebih berkonsentrasi pada pekerjaannya. Ya, dan yang terakhir ada pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi itu sesuai dengan undang-undang perburuhan, ya, yang berlaku, ya, mungkin seperti batas upah minimumnya, ya, maka intervensi dari pemerintah dapat dihindarkan, maka akan terhindar dari cekcok-cekcok juga dengan karyawannya. Nah, kemudian, ya, pada dasarnya kompensasi itu dikelompokkan ke dalam dua kelompok, ya, ada kompensasi finansial dan kompensasi bukan finansial atau non finansial, ya. Kalau ada lagi lanjutannya, ya, kalau untuk finansial ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya. Kalau kompensasi non finansial ini dapat berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Ya, jadi kalau kompensasi keuangan langsung ini bisa gaji, upah, insentif, ya, ini komisi dan bonus. Yang non keuangan ini bisa berupa fasilitas yang diterima dan tunjangan yang diberikan. Oke. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk keuangan ada gaji, ya. Gaji ini adalah imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan secara teratur setiap tahunan atau catur bulan, bisa bulanan atau bisa mingguan, ya. Yang mana kalau menurut Harder pada tahun 1992 bahwa gaji mengemukakan bahwa gaji ini merupakan jenis penghargaan yang paling tinggi dalam organisasi, ya. Kemudian yang kedua ada upah, ya. Ini upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada para pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang atau pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap. Upah ini dapat berubah-ubah, ya. Pada dasarnya gaji atau upah ini diberikan untuk menarik calon pegawai agar mau menjadi karyawan. Kemudian yang ketiga insentif, ya. Insentif ini merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Jadi tadi di atas kinerjanya sudah dapat gaji atau dapat upah, ya, menurut jam kerja atau jumlah barang atau pelayanan yang diberikan. Kemudian kalau insentif ini diberikan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan, ya. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat digunakan untuk mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja, ya. Untuk itu diperlukan juga kemampuan untuk menentukan standar yang tepat. Oke. Kemudian untuk kompensasi tidak langsung, ya, ini merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan
terhadap semua karyawan ini dalam usaha si perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawannya. Contohnya ada asuransi kesehatan, ada juga pemberian asuransi jiwa ya. Ada mungkin di beberapa perusahaan dengan memberikan bantuan perumahan. Ya, ini penghargaan ini diberikan untuk berbagai macam tujuan. Ya. Jadi kalau menurut bukunya Hilbergman dan Scarpello pada tahun 1994 bahwa mengemukakan kompensasi ini diberikan untuk yang pertama itu menarik karyawan dalam jumlah dan kualitas yang diinginkan oleh perusahaan, kemudian agar mendorong si karyawan dapat lebih berprestasi lagi dan agar dapat mempertahankan karyawan yang berprestasi tadi tetap berada di dalam lingkungan perusahaan kita. Oke. Nah, jadi dalam pemberian kompensasi ini pun ada asas-asas yang mendasari ya. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa harus layak dan adil. Nah, menurut Malayu SPH Hasibuan ini, program kompensasi atau balas jasa ini harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan undang-undang perburuhan yang berlaku. Ya, prinsip adil dan layak ini harus mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang akan diberikan bisa dapat lebih merangsang ya kemauan ya atau kepuasan kerja dari karyawan. Ya, yang pertama untuk asas adil ya, besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan itu harus disesuaikan dengan prestasi kerjanya. Ya, disesuaikan juga dengan jenis pekerjaan, disesuaikan dengan risiko pekerjaan, tanggung jawab yang dia tanggung jawab yang dia pegang ya, kemudian jabatannya dan memenuhi persyaratan internal konsistensi ya. Jadi adil dalam hal ini bukan berarti setiap karyawan itu menerima kompensasinya sama besar. Ya, asas adil ini harus menjadi dasar penilaian, perlakuan dan pemberian hadiah ataupun hukuman bagi setiap karyawan. Ya, jadi nanti dengan asas adil ini bisa tercipta suasana kerjasama yang baik, ya, semangat kerja, disiplin, loyalitas dan stabilitas karyawannya jadi lebih baik. Kemudian yang kedua, asas layak dan wajar. Ya, kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal ya. Tolak ukurnya ini adalah relatif ya. Penetapan besarnya kompensasi ini didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Jadi manajer personalianya nanti diharuskan untuk selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi dengan eksternal konsistensi yang sedang berlaku ya. Jadi ini supaya nanti semangat kerja dan karyawan yang qualified atau berkualifikasi itu tidak terhenti ya. Jadi tuntutan dari serikat buruh pun akan berkurang. Oke. Ya, kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi ini ya ada penawaran dan permintaan dari tenaga kerja, ada juga kemampuan dan kesediaan perusahaan ya untuk memenuhi permintaan tadi. Bisa dipengaruhi oleh serikat buruh atau organisasi karyawan ya. Tentunya juga kemudian dipengaruhi oleh produktivitas kerja karyawannya ya, bisa dapat dipengaruhi oleh pemerintah dan undang-undang ya. Kemudian dapat dipengaruhi biaya hidup, misalnya di dalam suatu kota pasti biaya hidup berbeda di kota lainnya. Kemudian bisa dipengaruhi oleh posisi jabatan. Kemudian bisa dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman kerja dari karyawan tersebut ya. Juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional, dan yang terakhir dapat dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan yang ditawarkan. Oke, selanjutnya untuk karakteristik dari rencana kompensasi insentif ya. Nah, untuk seorang manajer, paket kompensasi total itu biasanya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama gaji, kedua laba, dan yang ketiga kompensasi insentif ya. Manajer khususnya ini menerima kompensasi yang lebih tinggi di perusahaan besar ya dibandingkan di perusahaan yang kecil, dan perusahaan di industri yang sama cenderung untuk bersaing satu sama lain dalam hal pemberian kompensasi. Nah, 3 komponen itu sifatnya independen ya. Tapi yang ketiga ini berhubungan secara spesifik dengan fungsi pengendalian manajemen ya. Jadi rencana kompensasi insentif ini dapat dibagi menjadi rencana insentif jangka pendek
dan rencana insentif jangka panjang. Untuk rencana insentif jangka pendek, yang pertama ada metode kantong total bonus, ya. Ini kantong bonus ini adalah jumlah bonus yang dapat dibayarkan kepada kelompok karyawan yang mempunyai kualifikasi dalam tahun tertentu, ya. Ada caranya untuk membentuk kantong bonus ini, ya. Yang pertama, bonus sama dengan persentase dari laba. Ya, ini metode yang paling sederhana, ya. Banyak perusahaan ini tapi tidak suka karena berarti perusahaan harus membayar bonus meskipun ketika labanya rendah. Kemudian yang kedua, bonusnya didasarkan pada persentase laba per lembar saham, ya. Kemudian bonus didasarkan laba dari modal yang diinvestasikan, dan bonus didasarkan pada pertambahan laba dibandingkan laba tahun lalu. Kemudian untuk rencana insentif jangka pendek yang kedua ada carryovers, yang mana pada metode ini pembayaran bonus itu ditetapkan pada kebijakan manajemen atau komite dewan direksinya setiap tahun, ya. Metode ini lebih fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh formula dan dewan direksinya, ya. Ini dapat melakukan penilaian, namun ada kekurangannya, yaitu bonus kurang berhubungan langsung dengan prestasi yang terjadi pada saat itu juga, gitu, ya, karena dia setiap tahun. Kemudian kompensasi ditunda atau deferred compensation, ya, ini bonus dihitung secara tahunan, tetapi pembayaran dibagi ke dalam beberapa tahun, biasanya 5 tahun, ya. Di metode ini pembayarannya sebagian didasarkan pada kinerja beberapa periode yang lalu, ya. Keuntungan dari metode ini adalah terutama untuk mendorong para pembuat keputusan untuk berpikir jangka panjang. Kelemahannya, dalam keadaan tertentu manajer tidak akan menerima bonus yang ditunda, ya, jika dia meninggalkan perusahaan tersebut sebelum bonus tersebut dibayarkan, gitu. Kemudian untuk rencana insentif jangka panjang, ya, ada opsi saham atau pilihan saham. Opsi saham ini adalah hak untuk membeli sejumlah saham pada atau sesudah tanggal tertentu di kemudian hari, ya. Jadi metode ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah saham pada periode tertentu di masa depan dan dengan harga tertentu. Kemudian ada saham phantom atau phantom shares, ya. Saham phantom ini memberikan sejumlah saham kepada para manajer tapi hanya untuk tujuan pembukuan, ya. Pada metode ini perusahaan memberikan hak kepada karyawan untuk menerima uang, ya, sejumlah kenaikan nilai saham sampai tanggal tertentu di masa depan. Kemudian ada hak apresiasi saham, ya. Hak apresiasi saham ini adalah hak untuk menerima pembayaran tunai berdasarkan kenaikan nilai saham dari saat diberi penghargaan sampai dengan tanggal di kemudian hari yang telah ditentukan. Kemudian ada kinerja saham, ya. Rencana imbalan kinerja saham ini adalah memberikan sejumlah lembar saham kepada manajer ketika tujuan jangka panjang tertentu, ya, sudah dicapai atau telah tercapai, ya. Biasanya tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan presentasi pada laba per lembar sahamnya, ya. Dan yang terakhir ada kinerja unit atau performance unit, ya. Ini pada rencana kinerja unit ini bonus tunai diberikan atau dibayarkan ketika target-target jangka panjang tertentu juga tercapai, ya. Metode ini merupakan penggabungan hak apresiasi saham dengan kinerja saham, ya. Jadi dia ini gabungan untuk kinerja unit atau performance unit ini, ya. Setelah ketentuan tertentu, ya, tadi seperti tercapainya target-target jangka panjang tertentu dari perusahaan tersebut. Oke, kemudian untuk insentif untuk pejabat korporat, ya. Setiap pejabat korporat, ya, kecuali CEO itu bertanggung jawab sebagian atas kinerja seluruh perusahaan, ya. Para pejabat korporat ini dimotivasi oleh dan berhak untuk menerima suatu bonus untuk kinerja yang baik, ya. Jadi untuk menstimulasi motivasinya, CEO biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang, ya.
kalau beberapa perusahaan menggunakan manajemen berdasarkan tujuan, ya nanti di mana tujuan tertentu disetujui bersama di awal tahun dan pencapaiannya dinilai oleh CEO. Nah, untuk kompensasi CEO, ya kompensasi CEO ini biasanya didiskusikan oleh komite kompensasi atau Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasinya untuk kompensasi bawahan-bawahannya. Ya, nanti untuk usulan ini memastikan bahwa komisaris bertindak untuk kebaikan pemegang saham dan tidak bekerja di bawah tekanan CEO, maka diperlukan untuk mencegah direktur untuk tidak menginsentifkan untuk tidak menjual saham mereka selama masa jabatannya. Kemudian ditetapkan batasan-batasan tegas tentang masa jabatan direkturnya. Kemudian adakan tinjauan kinerja tahunan dari para direktur dan kita hindari menjadikan CEO korporat sebagai ketua dewan komisaris. Kemudian untuk insentif untuk manajer unit bisnis, ya dapat diberikan melalui jenisnya seperti melalui penghargaan keuangan, ada juga penghargaan psikologis dan sosial. Ya, untuk penghargaan keuangan ini dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus, ya, manfaat dan fasilitas. Ya, untuk psikologis dan sosial, untuk manajer unit bisnis diadakan kemungkinan promosi, ya, peningkatan tanggung jawab, ya, peningkatan otonominya, ya, kemudian kondisi penempatan geografis yang baik, ya, dan diberikan pengakuan, ya, di dalam unit bisnisnya, ya. Jadi kalau untuk manajer unit bisnis ini, ya, dilihat juga dari kriteria kinerjanya, kriteria keuangan, dan juga periode waktu, ya, kinerja, kemudian ada kriteria non keuangannya, ya, dan bobot relatif yang diberikan ke kriteria keuangan dan non keuangannya, gitu, ya, untuk insentif manajer unit bisnis. Selanjutnya untuk teori agensi, ya, jadi seperti yang dikatakan Jensen and Mackling pada tahun 1976, teori agensi atau teori keagenan atau agensi teori ini menjelaskan bahwa hubungan agensi itu muncul ketika satu orang atau lebih, ya, prinsipal mempekerjakan orang lain, agennya, untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Ya, di sini teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan, ya. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Ya, jadi tadi konsepnya sebuah hubungan agensi ini ada ketika salah satu pihak atau si prinsipal menyewa pihak lain atau si agen untuk melaksanakan suatu jasa dalam melakukan hal itu untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut, ya. Ada perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen ini, ya. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan itu tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlihat dalam hubungan suatu agensi, ya. Sedangkan prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Nah, untuk mekanisme pengendaliannya ada dua cara untuk menangani masalah dari perbedaan tujuan dan asimetri informasi, ya. Ada pemantauan dan kontrak dan insentif, ya. Nah, untuk pemantauan, prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Contohnya laporan keuangan yang diaudit. Kemudian untuk kontrak insentif, ya, semakin besar penghargaan agen bergantung pada ukuran kinerja, semakin banyak insentif yang ada bagi agen tersebut untuk memperbaiki ukurannya. Ketika kontrak yang diberikan memotivasi agen untuk bekerja bagi kepentingan perusahaan, maka kontrak tersebut dianggap selaras dengan tujuan, ya.
Kompensasi CEO dan rencana kepemilikan saham, ya, suatu perusahaan yang membayarkan suatu bonus kepada CEO-nya dalam bentuk opsi saham merupakan contoh dari biaya agensi yang ada dalam kompensasi insentif, ya. Agen itu sudah siap untuk menghindari risiko, menghadapi tambahan risiko jika gajinya didasarkan pada kinerja harga saham. Untuk manajer unit bisnis dan insentif berdasarkan akuntansi, ya, hubungan antara usaha manajer unit bisnis dengan harga saham lebih jauh dibandingkan dengan hubungan antara usaha CEO dengan harga saham. Ya, jadi hal yang sulit untuk mengisolasi kontribusi yang diberikan oleh unit bisnis individual terhadap peningkatan dalam harga saham. Oke. Nah, namun ada kritik terhadap teori agensi ini, ya. Kalau teori agensi ini kan ditemukan pada tahun 1960-an, ya. Dan sejak saat itu sudah ditulis secara ekstensif dalam dalam banyak jurnal akademik, ya. Nah, teori agensi itu kan mengimplementasikan bahwa manajer di organisasi nirlaba, ya, nirlaba dan pemerintahan tidak dapat menerima kompensasi insentif, ya, jadi kurang memiliki motivasi yang diperlukan untuk keselarasan tujuan. Nah, banyak orang yang tidak menerima implikasi ini, ya. Nah, yang terakhir sebagai penutup, ya, yang terakhir adalah hubungan kompensasi dengan kinerja. Nah, jadi kompensasi merupakan balas jasa yang diterima oleh karyawan baik secara finansial maupun non finansial tadi, ya. Sedangkan kinerja adalah hasil suatu aktivitas fungsi tertentu yang dilaksanakan seorang karyawan. Jadi dengan demikian besar kecilnya kompensasi yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja karyawan yang bersangkutan, ya. Kompensasi yang nilainya besar nantinya akan diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut dan demikian pula sebaliknya. Nah, ada teori menurut Victor Fromm pada Robin tahun 1996 yang mempersepsikan bahwa suatu hubungan yang kuat antara kinerja dengan kompensasi karyawan itu jika motivasinya dioptimalkan, ya. Salah satu bukti yang mendukung pentingnya hubungan tersebut yaitu dengan diadakan suatu studi penelitian terhadap 400 perusahaan manufaktur pada tingkat karyawan operasional menemukan bahwa perusahaan dengan program insentif upah dapat mencapai produktivitasnya sebesar 43% sampai 64% lebih besar dibandingkan dengan perusahaan tanpa program kompensasi yang seperti itu. Ya, jadi karena itu salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan kinerja karyawan dapat dipengaruhi dengan pemberian kompensasi, ya. Untuk lebih jelasnya, hubungan kompensasi dengan kinerja, ya, digambarkan seperti menurut Gibson et al. Pada tahun 1996, ya, di mana ada 3 alternatif argumentasi yang berkenaan dengan itu. Yang pertama, satisfaction causes performance atau kompensasi akan mengakibatkan kinerja. Kemudian performance causes satisfaction atau kinerja akan mengakibatkan kepuasan, dan rewards causes satisfaction and performance, ya, yang mana imbalan atau kompensasi akan mengakibatkan kinerja dan kepuasan. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi kita hari ini, ya, yang mana topiknya adalah kompensasi manajemen. Jadi kalian saat ini sudah dapat mengerti bagaimana hubungan kinerja dengan kompensasi manajemen, ya, bagaimana hubungan kinerja dengan kompensasi. Nah, untuk pertemuan hari ini, ya, saya untuk penjelasan hari ini saya akhiri sampai di sini, ya. Untuk selanjutnya nanti ikuti instruksi atau arahan saya di WhatsApp grup kita. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.